Di sebuah sudut tenang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat sebuah tempat yang tidak hanya menyajikan keindahan alam, tetapi juga menyimpan kisah, legenda, dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Tempat itu bernama Umbul Kemanten, sebuah mata air alami atau umbul dalam bahasa Jawa, yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polan Harjo. Dikelilingi pepohonan besar yang menjulang, aliran air yang begitu jernih, serta suasana yang teduh jauh dari hiruk-pikuk kota. Umbul Manten telah menjadi salah satu destinasi wisata yang paling digemari, bukan hanya oleh warga sekitar, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah. Bagi banyak orang, Umbul Manten adalah tempat untuk menyelam ke dalam ketenangan. Bagi sebagian lainnya, Umbul Manten adalah ruang untuk merasakan kembali sentuhan alam yang murni. Dan bagi masyarakat setempat, Umbul Manten adalah warisan mata air yang bukan sekedar sumber kehidupan, tetapi juga sumber cerita yang hidup dalam ingatan mereka. Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah, legenda, dan keunikan alam hingga nilai budaya yang menjadikan Umbul Kemanten sebagai salah satu permata wisata alam Klaten. Mari kita mulai perjalanan ini dan rasakan sendiri pesona Umbul Manten yang memikat hati. Umbul Manten telah dikenal selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun sebagai salah satu mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Sidowayah. Tidak ada catatan pasti kapan Umbul Manten ini pertama kali ditemukan, namun sejak masa lampau, masyarakat menjadikannya sumber air bersih, irigasi pertanian, sekaligus tempat untuk beristirahat. Umbul Manten bukan hanya rangkaian kolam. Ia adalah sistem mata air yang muncul dari perut bumi, membawa air yang alami, dingin, jernih, dan menyegarkan. Air ini terus mengalir, tidak pernah berhenti, seolah menjadi simbol keberlanjutan hidup di desa ini. Namun, sejarah Umbul Manten tidak hanya berbicara tentang air. Ada cerita, ada legenda, ada kisah-kisah tutur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah inilah yang membuat Umbul Manten bukan sekedar tempat wisata, tetapi juga ruang untuk mengenal sejarah budaya masyarakat Jawa Tengah. Di balik namanya yang unik, terdapat sebuah legenda yang begitu terkenal. Legenda pengantin hilang. Konon, pada masa lalu, ada sepasang pengantin muda yang baru saja menikah. Dalam adat Jawa, ada larangan untuk pasangan yang baru menikah agar tidak bepergian jauh atau keluar rumah berdua selama masa tertentu. Biasanya 40 hari setelah pernikahan. Tetapi pasangan muda ini melanggar larangan tersebut. Mereka berjalan menuju sebuah mata air yang kala itu belum bernama. Sang suami berjalan di depan, sementara istrinya mengikuti dari belakang. Ketika sang suami menoleh, ia tidak lagi melihat istrinya. Ia mencari, memanggil, dan berkeliling. Namun, istrinya hilang tanpa jejak. Versi lain menyebutkan bahwa sang istri yang berjalan lebih dahulu, kemudian sang suaminya yang hilang saat mereka tiba di tepi mata air. Sampai hari ini, cerita tersebut masih hidup dalam lisan masyarakat sekitar. Karena peristiwa itu, mata air tersebut dinamakan
Umbul kemanten atau umbul para pengantin. Walaupun merupakan legenda, kisah ini menjadi bagian dari identitas umbul manten. Pesannya sederhana namun dalam, bahwa adat dan aturan masyarakat dahulu dijaga bukan hanya sebagai budaya, tetapi juga sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap kehidupan baru dalam sebuah keluarga. Selain kisah pengantin hilang yang sudah terkenal, Umbul Manten juga menyimpan sebuah legenda yang tidak kalah menarik, yaitu legenda Sumpil Puntung. Legenda ini berkaitan dengan makhluk kecil penghuni dasar air sejenis keong atau sumpil yang bentuknya unik dan dianggap memiliki kisah mistis tersendiri. Menurut cerita masyarakat setempat, pada masa lalu Umbul Manten bukan sekedar tempat bermain air seperti sekarang. Tempat ini menjadi lokasi kungkum, yaitu ritual berendam dalam air pada waktu tertentu untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Ritual ini biasanya dilakukan oleh para bangsawan, pejabat, bahkan beberapa tokoh spiritual Jawa. Dikisahkan pada suatu hari, rombongan bangsawan dari Keraton Surakarta datang ke kawasan Umbul Manten untuk melakukan kungkum. Rombongan ini terdiri atas beberapa pria bangsawan, beberapa pengawal, dan seorang putri raja atau bangsawan wanita yang dikenal berparas, cantik, lembut, tetapi juga tegas. Ketika mereka memasuki air Umbul Manten yang jernih dan sejuk, suasana tampak begitu damai. Pohon-pohon besar menaungi area tersebut, akar-akar tua melingkari di dasar air, dan ikan-ikan kecil sesekali berenang di sela-selanya. Semua tampak indah, hingga sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Ketika sang putri melangkah ke bagian tengah kolam, tiba-tiba ia merasakan rasa sakit menusuk di kakinya. Ia terkejut, menjerit pelan, dan segera mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata kakinya terluka oleh seekor keong sumpil. Keong kecil yang memiliki ujung cangkang yang runcing. Luka tersebut tidak besar, tetapi rasa nyerinya cukup membuat sang putri yang biasanya tenang menjadi gugup. Darah tipis terlihat mengalir, membuat para pengawal panik dan segera menolongnya naik ke tepi kolam. Sang raja atau bangsawan yang memimpin rombongan segera menghampiri dan melihat luka itu. Di masa itu, segala sesuatu yang terjadi pada anggota keluarga bangsawan dianggap sebagai pertanda. Karena itu, insiden kecil tersebut memicu pembicaraan di antara rombongan. Ada yang menganggapnya sebagai tanda alam, ada pula yang menganggapnya sekedar kecelakaan. Namun yang jelas, sang bangsawan merasa perlu memberikan tindakan agar kejadian serupa tidak terulang. Melihat keadaan itu, sang bangsawan mengeluarkan sabda atau titah, yaitu mulai hari ini keong sumpil di Umbul Manten tidak boleh lagi memiliki ujung yang runcing. Biarlah sumpil menjadi tumpul agar tidak melukai siapapun. Sabda itu bukan berarti mengubah hewan secara langsung, tetapi merupakan doa
harapan, dan perintah alam dalam tradisi Jawa. Anehnya, sejak saat itu masyarakat menyadari bahwa sumpil-sumpil yang ada di Umbul Manten memang memiliki ujung cangkang yang tumpul, tidak setajam keong sumpil di tempat lain. Apakah ini kebetulan, mutasi alam, atau hanya sugesti masyarakat? Tak ada yang tahu pasti. Namun, bagi masyarakat Sidowaya, fenomena ini menjadi bagian dari cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Legenda Sumpil Buntung juga mengajarkan nilai lain, bahwa apa yang dianggap kecil sekalipun, seperti seekor keong, dapat menjadi bagian penting dari cerita sebuah tempat. Legenda ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa memandang alam sebagai sesuatu yang hidup, yang memiliki hubungan dengan manusia, dan yang bisa berubah sejalan dengan doa serta kehendak. Sampai hari ini, jika beruntung, pengunjung yang menyelam dan mengamati dasar kolam Umbul Manten mungkin dapat menemukan beberapa sumpil yang diyakini sebagai sumpil buntung, warisan kisah tersebut. Meski kecil dan sering terabaikan, sumpil buntung tetap menjadi bagian dari identitas Umbul Manten, mengisi cerita lokal yang memperkaya nilai budaya tempat ini. Setelah kisah-kisah legenda yang melekat pada Umbul Manten, baik legenda pengantin hilang maupun sumpil buntung, kita mulai memahami bahwa tempat ini bukan hanya ruang untuk menikmati air jernih, tetapi juga sebuah landscape budaya. Dan ketika kita melangkah lebih dekat, barulah kita benar-benar merasakan pesona alam yang membuat Umbul Manten begitu berbeda dari tempat wisata lainnya. Ketika pengunjung memasuki area Umbul Manten, hal pertama yang dirasakan adalah perubahan suasana. Udara tiba-tiba menjadi lebih sejuk, lebih lembut, seolah membawa pesan bahwa kita telah memasuki ruang yang dijaga alam sejak lama. Rindangnya pepohonan tua memberikan keteduhan yang tidak bisa dibeli atau dibuat, karena ia terbentuk dari waktu, dari akar yang tumbuh puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Pohon-pohon besar itu bukan sekedar peneduh, mereka adalah penjaga Umbul Manten. Batangnya yang kokoh, daunnya yang lebat, dan akar-akarnya yang menjuntai hingga ke dalam air menjadi bukti bahwa tempat ini telah lama hidup berdampingan dengan alam. Dari kejauhan, bayangan dedaunan yang menari tertiup angin, menciptakan refleksi di permukaan air yang bergerak perlahan. Saat mendekati tepi kolam, pengunjung akan dibuat takjub oleh kejernihan airnya. Umbul Manten begitu jernih sehingga dasar kolam terlihat jelas. Tanpa harus masuk ke dalam air, batu-batu kecil, akar pohon yang membelah kolam, dan gerombolan ikan kecil tampak seolah berada tepat di bawah permukaan tangan kita. Padahal kedalamannya bisa mencapai beberapa meter. Kejernihan air ini bukan sekedar keindahan visual. Ia juga menjadi bukti bahwa air mata ini terjaga dengan baik, baik oleh alam maupun oleh masyarakat sekitar. Airnya terus mengalir, bergerak perlahan keluar dari sumber utama, lalu mengisi seluruh kolam tanpa henti. Tidak ada suara mesin, tidak ada pompa, tidak ada campur tangan manusia. Semuanya terjadi secara alami. Jika diperhatikan dari dekat, akar-akar pohon besar di dalam kolam tampak membentuk pola yang unik. Ada yang melingkar seperti garis-garis seni,
Ada yang membelah permukaan dasar kolam seperti jembatan kecil. Ada pula yang menjadi tempat bermain bagi ikan-ikan kecil yang berenang ke sana kemari. Akar-akar itu menciptakan karakter visual yang membuat kolam ini sangat fotogenik, seolah menjadi dunia tersendiri di bawah air. Di beberapa titik terdapat pantulan cahaya matahari yang menembus celah dedaunan, menghasilkan kilauan lembut di permukaan air. Kilauan itu memberi kesan magis, terutama pada sore atau pagi hari, ketika matahari berada pada sudut yang rendah. Momen ini sering menjadi waktu favorit para fotografer, karena umbul manten tampak seperti lukisan alami yang hidup. Namun, keindahan alam umbul manten tidak hanya terletak pada apa yang terlihat oleh mata. Suasana ketenangan yang tercipta di tempat ini adalah daya tarik utamanya. Di antara gemerisik angin dan suara air yang perlahan bergerak, pengunjung dapat merasakan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak ada suara kendaraan yang bising, tidak ada hiruk-pikuk pasar, hanya suara alam yang lembut, seperti bisikan yang mengajak kita untuk beristirahat sejenak dari segala beban. Bagi beberapa pengunjung, suasana ini membuat mereka ingin duduk lebih lama di bawah pohon, mendengarkan alam sambil melepaskan pikiran. Bagi yang lain, jernihnya air menjadi ajakan untuk menyelam, melihat langsung keindahan bawah air yang sederhana namun memukau. Meskipun telah menjadi destinasi wisata yang semakin dikenal, Umbul Manten tetap berhasil mempertahankan suasana alaminya. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada dekorasi berlebihan. Penataan ruang dilakukan secara sederhana, seolah memberi ruang bagi alam untuk tetap menjadi pemeran utama. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa bahwa Umbul Manten bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah pengalaman. Pengalaman untuk merasakan dekat dengan alam, untuk meresapi ketenangan, dan untuk melihat bagaimana keindahan sederhana bisa begitu memikat. Sekarang kita memasuki salah satu bagian paling menarik dari perjalanan kita di Umbul Manten. Sebuah bagian yang tidak hanya menggambarkan keindahan alamnya, tetapi juga lapisan makna yang jauh lebih dalam. Di balik beningnya air dan sunyinya pepohonan, Umbul Manten menyimpan kisah-kisah lama, keyakinan warga, dan filosofi hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak dulu, masyarakat sekitar percaya bahwa Umbul Manten bukan hanya mata air biasa. Ia dianggap sebagai ruang sakral, tempat di mana cerita masa lalu, perasaan manusia, dan kekuatan alam bertemu menjadi satu. Airnya yang selalu jernih dipercaya membawa energi ketenangan, seolah mengundang siapa saja yang datang untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan meresapi kedamaian yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah kisah pasangan pengantin yang konon menjadi asal-usul nama Umbul Manten. Mereka melambangkan kesucian niat, keteguhan hati, dan ketulusan cinta. Filosofi ini kemudian berkembang menjadi keyakinan bahwa siapapun yang datang dengan niat baik akan mendapatkan jalan yang lebih terang. Banyak orang yang hanya ingin duduk hening, membiarkan pikirannya larut dalam percikan cahaya yang menembus permukaan air,
seolah sedang berbicara dengan kisah-kisah yang telah lama hidup di tempat ini. Sebagian warga juga mempercayai bahwa air Umbul Manten memiliki daya pemulihan emosional, bukan dalam pengertian mistis yang menakutkan, melainkan sebagai sumber keteduhan batin. Ada tradisi kecil yang masih dilakukan beberapa pengunjung lokal, misalnya membasuh wajah atau kedua tangan dengan airnya sambil mengucapkan doa-doa sederhana. Doa untuk ketenangan, doa untuk kelancaran hidup, atau sekadar ucapan syukur atas kesempatan menikmati alam. Meski tampak sederhana, keyakinan ini tumbuh dari pemahaman bahwa air yang bersumber dari alam murni selalu membawa pesan kebaikan bagi manusia. Tak hanya itu, ada pula keyakinan bahwa Umbul Manten merupakan tempat untuk merapikan kembali isi pikiran. Banyak pengunjung yang mengaku merasa lebih fokus setelah berada di sini. Mungkin karena suasananya tenang, mungkin karena airnya jernih, atau mungkin karena filosofi lokal yang menyatu antara manusia dan alam. Di sini kita belajar bahwa ketenangan bukan hanya ditemukan, tetapi juga dipelajari dari lingkungan yang mendukung. Jika kita memperhatikan bagaimana warga menjaga area ini, terlihat bahwa mereka melakukannya bukan sekedar karena umbul menjadi tempat wisata, melainkan karena adanya nilai spiritual dan kearifan lokal yang kuat. Mereka percaya bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sama artinya dengan menjaga harmoni kehidupan. Tidak boleh ada yang merusak pohon sembarangan, tidak boleh ada yang membuang sampah ke sumber air, dan tidak boleh membuat kegaduhan yang berlebihan. Semua aturan ini lahir dari filosofi sederhana, yaitu alam memberikan kehidupan, maka manusia harus menghormatinya. Salah satu filosofi yang sering disebut oleh warga adalah bahwa Umbul Manten mengajarkan kesederhanaan dan kesinambungan. Airnya yang jernih mengingatkan bahwa hati manusia pun sebaiknya tetap jernih, yaitu berpikir sebelum bertindak, berniat baik sebelum melangkah, dan menyadari bahwa semua yang kita lakukan akan membawa dampak bagi lingkungan dan sesama. Ketika sore tiba dan langit mulai berubah warna dari biru cerah menjadi keemasan, kita bisa melihat pantulan cahaya matahari yang perlahan memudar di permukaan air. Pada momen itu, Umbul Manten terasa sangat sepi dan seperti tempat meditasi alami. Angin yang bergerak perlahan, suara gemercik air, dan bayangan pohon yang memanjang menciptakan suasana yang begitu damai. Jika diperhatikan baik-baik, suasana ini seolah mengajak kita untuk berdialog dengan diri sendiri, mengingat kembali hal-hal yang mungkin terlupakan, dan menemukan kembali arah tujuan hidup. Inilah sisi magis Umbul Manten, bukan magis dalam artian supranatural, tetapi magis dengan kemampuan membuat kita merasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih dekat dengan alam. Umbul Manten adalah tempat di mana keindahan alam berpadu dengan cerita lama, menciptakan pengalaman yang bukan hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa dirasakan. Dan sebelum kita mengakhiri perjalanan panjang kita hari ini di Umbul Manten, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Pesan kelestarian yang diwariskan alam dan masyarakat sekitar.
Umbul Manten bukan sekedar tempat wisata yang menawarkan kejernihan air dan keindahan yang menyejukkan mata. Ia adalah warisan alam yang sudah hidup lebih lama dari usia desa. Lebih tua dari bangunan-bangunan yang pernah berdiri di sekitarnya. Dan lebih kokoh dari cerita-cerita manusia yang terus berubah. Karena itu, keberadaannya memerlukan perhatian yang tidak main-main. Warga sekitar selalu menekankan bahwa menjaga Umbul Manten berarti menjaga keseimbangan. Keseimbangan air, keseimbangan alam, dan keseimbangan batin manusia itu sendiri. Jika kita melihat bahwa tempat ini selalu bersih, terawat, dan tetap alami, itu bukan karena kebetulan. Ada kesadaran kolektif yang tumbuh dalam masyarakat. Kesadaran bahwa alam akan memberikan sesuatu dengan bagaimana manusia memperlakukannya. Mereka percaya bahwa air jernih hanya bisa tetap jernih ketika tidak dicemari. Pepohonan rindang hanya dapat bertahan jika tidak ditebangi sembarangan. Dan ketenangan alam hanya dapat terjaga ketika manusia datang dengan sikap hormat. Sebagai pengunjung, kita pun memiliki peran yang tidak kalah besar. Setiap langkah kita, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, sesungguhnya ikut menentukan masa depan Umbul Manten. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas, tidak membuat kebisingan yang berlebihan. Semua hal sederhana itu, jika dilakukan bersama-sama, akan memberikan dampak besar untuk kelangsungan tempat ini. Karena pada akhirnya, kelestarian bukan hanya tugas warga, tetapi tanggung jawab semua orang yang datang menikmati keindahannya. Dan kini, saat kita perlahan meninggalkan area Umbul Manten, mari kita bawa pulang bukan hanya kenangan tentang kejernihan air dan kesejukan pepohonan, tetapi juga nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya, nilai tentang ketenangan, kesederhanaan, dan rasa hormat kepada alam, nilai tenang keseimbangan antara manusia dan lingkungannya, yang sudah diajarkan tempat ini sejak ratusan tahun lalu. Setiap percikan air, setiap desir angin, seakan mengingatkan kita bahwa dunia ini begitu indah, dan tugas kita hanyalah menjaganya agar tetap demikian. Semoga perjalanan ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengalaman yang melekat di hati. Semoga Umbul Manten dapat terus bertahan sebagai ruang damai bagi siapa saja hari ini, esok, dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang turut memastikan bahwa keindahan ini tidak akan pernah hilang. Terima kasih telah menyertai perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan jangan lupa, alam menunggu untuk dijaga, bukan hanya untuk dinikmati.